baris pertengahan, baris ke-8 dari atas. Waqadar Imam Hujjat Islam. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Waqadar Imam Hujjat Islam rahimahullah fi kitabi Riyadhun Nafsi minal ihya'i bayanan kafiyan syafiyan fi Riyadhun Subyan wa kayfiyatul amali bi husni tarbiyatihim wa hadal waqtu alladhi huwa min hinal wad'i ila hinal wuludi halun takhfifun min Allahi azza wa jalla laysa fihi takhfifun ala subyan bi salatin wa bi sawmin wa la bi ghairihima min at-takalifi asy-syar'iyyati ila ma kana ala al-awliya'i min amri bidzalika bil hadithi fi al-qalamu an salasatin an as-subiyyi hatta yablugha wa an-naimi hatta yastayqidha wa an-majnuni hatta yufiqa wa dzalika min dzalika mannun min Allahi wa fadlun wa lutfun wa takhfifun wa amrul tifli min ta'ati allati takunu qabla bulughi bi sahaibi awaihi min muslimina wa mahma ahsana bi tarbiyatihi wa qiyamihi alayhi ma yanbaghi falmajdullahi ala yuhibbuhuma min sawabi amalihi as-salihati wa ta'atihi ala bulughi wal marju ayyakuna lahuma minha mithlu thawabihi wa yashhadu bidzalika ma warada al-ahadithi bidu'a'i ilal huda wa dilalati al-khairi bainahuma wa da'awahu ilal huda al-khairi amma akhadha bihaqqihi binahwi ma dzakarnahu min ihsani bi tarbiyatihi wa amrihi bil khairi wa tarkihi wa nahyihi bisyarri wa zadrihi anhu wallahu a'lam. Ya, pembahasan masih membahas tentang ya pendidikan orang tua kepada anaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakara al-Imam Hujjatul Islam rahimahullah. Dan Al-Imam Hujjatul Islam, seorang imam yang bergerak di Islam, yaitu Imam Ghazali, telah menyebutkan rahimahullah, kemudian Allah Ta'ala merahmati beliau, amin amin ya rabbal alamin, fi kitabi Riyadhun Nafsi min Ihya, dalam kitab beliau ya, kitab Ihya yang pas membahas tentang Riyadhun Nafsi. Apa makna Riyadhun Nafsi? Ya, Riyadhun Nafsi artinya mengolah diri atau ya tata cara mendidik diri. Dan kitab Ihya disebutin. Jadi kitab Ihya komplit. Saking sangat komplitnya ya, banyak para ulama mengatakan ini maknanya mana lau seandainya, tapi nggak mungkin terjadi. Ya, mereka memberi pujian kepada Imam Ghazali, katakan apa? Lau kana al-Ghazali nabiyyan la kana Ihya'u Qur'anahu. Kalau seandainya Imam Ghazali ya seorang nabi, maksud kalau ada setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi, kemungkinan Imam Ghazali jadi nabinya. Dan kitab Ihya-nya ya merupakan Qur'annya gitu. Karena kitab Ihya komplit, dari sampai akhir membahas semua komplit. Yang mana kitab Ihya tersebut ya dikatakan ulama lam yu'alaf mithl Ihya fil Islam. Enggak ada karangan ya, enggak ada karangan atau belum pernah dikarang kitab seperti Ihya Imam Ghazali. Saking hebatnya ya, kehebatan beliau luar biasa ya, sampai-sampai dikatakan kalau seandainya seluruh ilmu ya dihapus atau hilang dari dunia ini, kata para ulama, saya bisa menggali lagi dari kitab Ihya, saya kumpulin lagi di kitab Ihya. Nah, ini jangan heran baik para ulama yang begitu mengidolakan Imam Ghazali, sampai kitab Ihya-nya menjadi bacaan mereka ya, sebagaimana dalam manaqib Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau semasa hidupnya ya pernah mengalami menghatam kitab Ihya 40 kali. Nah, kita berapa kali? Belum kan? Bagaimana baca nggak bisa? Bagaimana kata? Baca nggak bisa? Ya, nggak bisa. Kok para ulama-ulama begitu antusias
Begitu pun besar sama kitab Ihya, kata kitab Ihya ini kitab menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Tapi zaman sekarang orang sok tahu, orang baru ya, mereka tersebut celah-celah Imam Ghazali. Imam Ghazali yang kata ilmu hadis, Imam Ghazali yang kata ilmu manhaj salaf, ya masih bingung karena begitu Imam Ghazali sok tahu. Yang kalau buka YouTube kita capek aneh karena apa tuh maksud komennya capek, kita mau komen itu capek tapi mau nggak mau ya kita mesti komen karena kita tahu, kalau kita tahu kita diam aja nanti orang awam masyarakat dikasih makan yang nggak ada mengkonter apa maksudnya yang kasih makan dikasih makanan yang dari dia aja. Nah kalau dari dia aja ya kemungkinan aja orang-orang awam akan menganggap ini benar. Nah, tapi kalau ada yang konten, ada yang counter ya. Ada yang counter, ada yang gini kan bahan pertimbangan. Timbangan alhamdulillah ya kita gini kita ini, tapi ya yang nyerang banyak juga. Yang nyerang ada yang nyerang ratusan orang nyerang, ya dia yang nyerang kelompok mereka semua nyerang karena nggak sesuai. Kita balas kan. Kita counter, tapi ya nyerang ya. Macam-macam celahan ya aja orang-orang begitu ya. Kita bilang bodoh, dia nggak tahu kita ustaz. Ya dia aja, dia nggak tahu. Ya belajar dulu yang benar. Ya iya dia nggak tahu. Dia nggak tahu kita ustaznya. Ya aja, jangan aja kan nggak tahu. Dia nggak tahu aja ya, nggak tahu aja. Ya maka kalau belajar yang benar, ya jangan salah pilih guru ya. Dia bisa nggak tahu ya. Terbahagia biasanya nih. Nah ini ya Imam Ghazali kehebatan luar biasa ya. Nah, bahkan para ulama ditanya sama orang-orang, apa perbedaan ulama dunia sama ulama akhirat? Ya, ulama dunia sama ulama akhirat. Ulama dunia yang jual agamanya untuk dunia, yang nyari kehidupan dengan jual agama, ya artinya agama dikalahin, yang penting dia dapat jabatan, duitnya banyak, kan banyak ulama dunia, banyak nggak? Nah, sekarang apa perbedaan ulama dunia sama ulama akhirat? Nah, para ulama jawab, orang yang cocok ya senang sama kitab Imam Ghazali, kitab Ihya, nah, itu ciri ulama akhirat. Kalau dia benci sama Imam Ghazali, maka kitabnya karena Imam Ghazali dia benci, dia nggak demen, dia nggak cocok, itu ulama dunia. Itu aja patokannya. Ya patokannya. Nah, ini semuanya para salaf mereka senang cocok sama kitab Imam Ghazali, kitab Ihya dibaca. Sampai-sampai dulu ulama Hadramut pengen ngarang kitab. Ya kita karang yuk kitab yang lengkap yang membahas dari awal tentang kitab fikih, masalah kitab tauhid, masalah kitab akidah, kitab ini, kitab muamalah yang komplit kita karang deh supaya masyarakat tahu nih. Begitu mau dikarang kitab Ihya sampai ke negeri Hadramut, ulama berbaca udah deh nggak perlu karang lagi. Kita terima kasih banyak Imam Ghazali udah dikarangin, udah ini udah cukup. Jadi kita alhamdulillah ya kita nggak capek-capek asal kita mau bacanya aja, mau hadir majlis yang dikatakan kitab Imam Ghazali ya. Terus kembali ke kita. Wa qala al-Imam Hujjatul Islam, seorang imam yang bergelar Hujjatul Islam Imam Ghazali telah menyebut di kitab Riyadhun Nafsi, dalam kitab Riyadhun Nafsi Ihya, dalam kitab Ihya beliau bayanan kafian syafian, ya penjelasan yang komplit syafian, yang mana syafi kalau dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan maknanya apa? Yang pembacanya merasa puas. Ya pembaca merasa puas, jawaban yang cukup ya, yang luas, yang puas. Riyadhun Nafsi, Riyadhun Sibyan dalam bab membahas tentang mendidik anak-anak. Nah, jadi mendidik anak kecil, Sibyan anak kecil, bagaimana cara mendidiknya? Imam Ghazali sudah bahas di kitab Ihya. Mau kita tahu lagi kitab Ihya, kita tahu tata cara mendidik anak kecil itu komplit ya. Wa kaifatil amali fi husni tarbiyatihim, dan tata cara ya berbuat ya dalam melaksanakan membaguskan tarbiyah pendidikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana tata cara mendidik anak dibahas oleh Imam Ghazali dan kitab Ihya komplit semuanya ya. Jadi terima kasih banyak dah Imam Ghazali ya, tidak baca doang ya, ambus semuanya ya. Wa hadzal waqtu alladhi huwa min hinil waqti ila hinil bulugh.
yang mana masa dimulai dari seorang dilahirkan sampai dia balik. Ya, dari mihnil wati, dari masa dilahirkan sampai dia balik, halun takhfifun min Allah azza wa jalla, masa keringanan ya yang diberikan sama Allah Taala. Apa makna keringanan? Dari anak kecil dari lahir sampai balik mau ngapain aja nggak ada apa-apaan. Masa nggak ada apa-apaan? Nggak ada catatan anak kecil mau maksiat, nggak ada dosa. Nanti kalau dia berbuat pahala gimana? Nah, akan ada sebuah sebetulnya. Jadi seorang anak dari lahir sampai dia balik halun tahfif min Allah, masa dia diberi keringanan sama Allah Taala. Apa makna keringanan? Ya, maksiatnya nggak dihitung dosa. Kalau dia berbuat taatnya pahalanya buat bapaknya nyuruh. Ya, walaysa fi taklifun al-usyan, di masa anak baru lahir sampai dia balik, ya tidak ada padanya taklif. Apa ada taklif? Kewajiban ya untuk melaksanakan agama untuk anak kecil nggak ada. Anak kecil ya sebelum balik nggak wajib sholat, nggak wajib. Tapi ingat, sudah kita pelajari kalau umur 7 tahun orang tuanya nyuruh. Apa makna nyuruh? Nyuruh sambil ngajarin baca Fatihahnya, rukuknya nggak benar, takbirnya gimana, ajarin aja, ya, nah, pelan-pelan ajarin. Nah ini dia belum datang kewajiban, tapi orang tuanya mesti nyuruh, ya suruh untuk sholat. Jadi ya, masa anak dari lahir sampai balik tersebut, laisa fi taklifun nasiban, nggak ada kewajiban, artinya dia tidak terbebani hukum untuk melaksanakan ini, masih nggak kewajiban. Bisolatin wala somin, nah tidak ada taklif, tidak ada beban, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat, tidak ada kewajiban anak kecil untuk melaksanakan puasa, wala garimah dan lainnya, nggak kewajiban haji, nggak kewajiban ya apalagi untuk puasa Ramadan karena masih kecil, ya. Nah, begitu balik nanti ada kewajiban. Nah, makanya sebagai anak bilang, anak kecil tersebut ya dari dia kecil sebelum balik, rokib sama atid tidak bertugas, dua malaikat belum bertugas. Tapi begitu dia balik, baru ada perintah dari Allah untuk mencatat amal baiknya, untuk mencatat amal maksiatnya. Sampai kecil udah bebas, ya. Kita masih kecil, ya banyak berbuat yang haram, tapi kita nggak catat, alhamdulillah. Ya Bang Ian, ambil jangkau orang, ada kameranya, ada CCTV-nya, apalagi Omar, ya semuanya, ya. Rambutan orang diambil ke praktik baru, ya masih kecil belum balik, ya bogal. Gimana? Ya nggak ada apa, nggak dosa, jambu tuh, ya naik makan orang, dia nggak dosa, kenapa? Karena emang belum catat. Dia nggak ada kewajiban mengerjakan perintah, nggak ada kewajiban meninggalkan larangan. Nah, tapi orang tua didik dari kecil, jangan mentang-mentang anak masih kecil berbuat dosa nggak dosa, didikin aja, nanti dia kebiasaan. Dari mana nih? Ya, ini jambu dari mana? Ambil di rumah orang, izin nggak? Nggak ada orangnya, naik aja. Ya udah sering-sering deh. Sering-sering. Ambil lagi deh hemat kan? Apa? Nah, nih. Ali gitu. Iya, jangan. Kenapa? Ya orang nggak izin, nggak boleh ya, nggak boleh, itu nggak boleh. Nah didik, dia nggak dosa, tapi kita ajarin, jangan ditikin aja. Ya, jadi seperti mau kemana kata ayahnya, mau ke masjid, ya. Kan dia tahu nih anak kecil nggak berdosa, ntar sendalnya tuker cakep-cakep ya. Di rumah pakai sendal jepit aja gitu ya, kita tuker ya. Ya, kan dosa nggak? Lu belum dosa. Lu belum dosa. Ya kenapa gue pulang aja dulu. Jangan ya. Kayak sini, emang ini nggak dosa, tapi orang tua ngelarang. Kalau dibilang jangan, nggak boleh, misalnya nggak boleh ya. Nah, maka penting nih. Ini kita kemarin ada barang di rumah kita sebagai orang tua yang kita sebagai bapak nggak beliin, istri kita ya nggak beliin, tanya dari mana? Sendal, kita tahu kan? Sendal kita beliin, tahu nggak?
maknya tahu beliin, tanya, dah kok sebenarnya apa tuh? Beda nih. Maksudnya lain, Beda. beli nggak? Enggak, ini beli, tanya dari mana? Nah teman, kenapa dipakai? Udah itu hilang, ayo balikin. Ya, dia bilang gimana? Ya, pakai aja, balikin. Nah, teman atau ada yang apa teman ngasih ya, ada masalah atau kasih pinjam, kasih pinjam apa kasih barangnya? Kan ada orang pinjemin doang ada, dipinjemin doang, udah pinjemin, ya sekarang balikin, pakai yang bilang nih, dari kecil. Jadi jangan mentang-mentang itu, ya dibebasin anaknya, jangan nanti anak dari kecil kebiasaan berbuat yang haram, ya. Aku bilang tadi ya. Nah, terus itu kita apa dikatakan laisa fi taklifun ala sibyani, enggak ada kewajiban kepada anak-anak kecil bisolatin wala saumin, enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, wala bidwarihima, enggak wajib yang lainnya, enggak wajib apa zakat, enggak wajib haji dan ya. Minat takalif syariah, daripada kewajiban agama, enggak wajib. Ya, enggak wajib ya. Nah, tapi berkaitan enggak wajib jangan kita cuekin, termasuk ada keluarga yang anaknya belum wajib sholat, tapi dia sholat bangun subuh nggak dibangunin, jangan nanti, ya emang dia belum wajib, tapi kita nanti, masa nanti udah balik baru kita suruh, udah balik baru kita suruh ngejahin, kan susah. Jadi yang namanya kita pelajari kebaikan tuh karena ada tradisi kita simbol begitu, nanti udah gedenya, udah dewasa gampang, ya. Yang dibangunin, ya kata bininya, kenapa? Karena dia belum wajib sholat subuh wajib, iya belum wajib, kita didik. Jadi zaman sekarang banyak orang tua bangun anaknya bukan karena sholat subuh, karena sekolah. Enggak, orang tua bangun anaknya karena sekolah, bukan karena sholat subuh. Maknanya apa? Kalau lagi libur nggak dibangunin, karena kan anggap kan Sabtu nggak sekolah deh, atau minggu nggak sekolah, anaknya nggak dibangun, bangun jam 9, bangun jam 10. Jadi bangun anak bukan karena sholat subuh, karena apa? Sekolah. Maknanya kalau hari libur tuh anak nggak dibangun, orang tuanya nggak dibangunin. Kok nggak dibangunin? Ya ada aja dia apa? Libur, nggak sekolah. Nah, jangan kita bangun sholat, sekalipun di libur dia tetap sholat. Nah, paham? Ada nggak orang tua itu? Banyak. Termasuk orang tua yang membiarkan anaknya nggak bangun sholat subuh karena anaknya pulang malam, tetap bangunin. Ada yang namanya orang tua, ya masuk apa tuh? Ibunya sayangnya salah, maknanya dia kayak betulnya sayang tapi salah. Jadi bapaknya bangun sholat subuh, ibunya ngelarang. Apa dibilang? Jangan bangunin di bulan jam 1, jangan bangunin di bulan jam 2. Kalau dibangunin paling puyeng, kalau paling puyeng, ntar dia sakit kita juga repot. Enggak. Jadi orang tuanya takut anaknya sakit, nggak takut anaknya masuk neraka. Nah, enggak, tetap mau pulang jam 3 kayak mau kayak sholat, ayo sholat dulu, terserah. Mau habis subuh mau tidur, terserah, yang penting sholat. Nah, ini pernikahan itu. Ya, dari rumah tangga kita, tetap suruh anaknya bangunin. Nah, ntar dia mau bangun mau tidur lagi, terserah, yang penting apa udah melaksanakan kewajiban. Tapi usahain jangan tidur dulu, ya, karena seperti yang bilang orang tidur pagi keberkahan nggak ada. Sampai saya Fatimah Zahra habis sholat subuh nggak tidur-tiduran, rebah-rebahan doang dimarahin Rasulullah. Ya rebah-rebahan doang, udah tidur, udah bumi, bangun. Nah, jangan begitu ya. Terusin wala bi ghairihima min at-taklif syariah, dan lain-lainnya daripada kewajiban agama nggak ada batas kecil. Ila makana alal awliya ibn amri bidalik, kecuali tetap ada kewajiban buat orang tuanya dan wali-walinya untuk nyuruh anaknya berbuat taat. Belum wajib nyuruh sholat, anaknya belum wajib sholat kita suruh, anaknya belum wajib puasa Ramadan kita suruh puasa, anaknya belum wajib tutup aurat, nah nanti kita atur. Ya, sekarang kita bilang dulu pakai celana pendek boleh, sekarang jangan, ya, karena udah gede, mau gede nih atau ini, nah kasih tahu. Itu anak jadi kebiasaan kecil, didik pendidikan agama di rumahnya, ya. Nah, termasuk apa? Termasuk ya makan makanan haram. Kalau orang tua nggak peduli sama anaknya makan makanan haram, tuh anak makan nyesel. Nggak dapat ilmu agama, nggak dapat utuh, nggak dapat paham.
dan dia jangan jauh dari taat kepada Allah Ta'ala. Orang tua nggak peduli, bahkan alhamdulillah udah nggak peduli, orang tuanya malah ngebeliin lagi makan yang haram. Jangan, kita sebagai bapak, sebagai orang tua peduli aman kita, nggak mau makan, kita nggak mau makan makanan haram. Anak kita pun demikian, kewajiban daripada orang tua untuk menjaga anaknya daripada makanan yang haram ya. Wafil hadisi, dalam suatu hadis dikatakan rufi al-qalamu an salasatin. Mana rufi al-qalamu? Rupiah mana diangkat, al-qalamu artinya pulpen atau tulisan. Dia angkat tulisan daripada 3 golongan. Mana yang nggak dicatat? Maksudnya nggak dicatat ya, kelalaian, nggak dicatat dosanya dari 3 golongan. Jadi malaikat tidak mencatat dosa buat 3 orang. Buat 3 golongan. Siapa pertama? Minal anisobi hatta yublugha. Ya, mereka tidak mencatat dosa anak kecil sampai dia balik. Dari kecil sampai dia balik, anggap balik 15 tahun, dia berbuat haram, ya kemudian mengajak tidak sholat, nggak ada sanksi, nggak ada dosa. Dia meninggalkan sholat, nggak apa-apa, nggak ada dosa. Kemudian dia meninggalkan yang haram, nggak ada dosa. Rufi al-qalam, ya artinya tidak catat, nggak ada dosa. Paham ya? Dia sampai kapan? Sampai balik. Nah, begitu balik, malaikat Raqib sama Atid bertugas. Oleh perintah, wahai malaikat, ya hambaku fulan sudah balik, ayo tugas. Kasih tugas Allah Ta'ala. Sama Allah Ta'ala untuk mencatat amal baiknya, untuk mencatat amal maksiatnya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW agar dia balik di maksiat, malaikat tidak langsung mencatat dosa, dikasih waktu, jeda waktu agar kita berbuat maksiat. Ya, malaikat jangan catat dulu, ya tunggu beberapa saat. Kalau dia nggak terbaca istighfar baru catat, dikasih waktu. Tapi kalau taat langsung catat, kalau maksiat enggak, tahan dulu. Kasih waktu, misalnya toleransi anggap setengah jam atau 1 jam, dia nggak tobat, istighfar baru catat. Ya, ini kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Terus wa anina ini hatta yastaqiro, dan dosa dicatat ya kepada orang yang tidur sampai dia bangun. Mana orang yang tidur, ya dia ketiduran, ya nggak dosa. Anggap dia tidur bangunnya 10 pagi. 10 pagi subuh udah habis belum? Habis. Jauh pagi udah habis. Satu usin udah habis. Betul lagi. Ya, paham ya? Nah, dia ketiduran, dibangun jam 9, jam 10, belum selesai subuh. Dosa enggak? Enggak. Karena ketiduran. Nah, sini hukum tidur gimana sih hukum tidur? Ya, hukum tidur kalau orang tidur terbagi 2. Ada yang tidur sudah masuk waktu, ada yang tidur belum masuk waktu. Kayak kita nih, termalam kita tadi jam 10, kita udah sholat isya, jam 10 subuh udah masuk belum? Nah, kita tidur. Anggap kita kebablasan karena makannya senapan berdua, ntar kan orang itu. Ya. Ada orang makan banyak yang disalahin hujan. Ada bingung tuh. Kok jangan banyak hujan saja dingin. Kok hujan disalahin? Nah itu tuh, ada orang itu. Emang dia lapar aja hujan disalahin. Nanti udara dingin tuh hujan disalahin. Mana orang itu? Sebelah itu ya. Ya paham ya. Paham nggak? Dia tersebut anggap ketiduran. Nah, udah nggak apa-apa. Nah, maka tadi tidur bagi 2. Ada orang tidur setelah masuk waktu, ada orang tidur belum masuk waktu. Kalau dia tidur belum masuk waktu, berarti kewajiban belum ada. Silakan boleh tidur. Ganti dari jam 11 besok. Jam 11 bangunnya itu jam berapa tuh? 3. Jam 4. Nah, tidur itu belum masuk waktu. Kewajiban zuhur belum ada, tapi dia tidur kebablasan, saking ngantuknya bangun jam 4. Udah asar. Nah, ini nggak dosa. Nah, sekarang boleh nggak tidur sudah masuk waktu? Boleh, dengan syarat yakin bangunnya sebelum waktu habis. Contohnya gimana? Ente pulang dari bepergian sampai rumah jam 12:30, tapi mata sempat bener ada ngantuk, mata sempat capek, capek bener, gimana? 12:30 udah tidur belum? Udah tidur. Nah, boleh nggak tidur? Boleh dengan syarat apa? Yakin bangunnya sebelum waktu habis.
Biasa gimana biasanya? Biasanya ada yang bilang apa? Ngejep dulu apa? Ngejep dulu ya? Atau apa? Rebahan dikit ya, sebentar. Nah, anggap setengah jam atau 1 jam. Nah, yakin bisa bangun sebelum waktu habis, boleh tidur. Tapi kalau kita tahu nih, kita pulang dari 1:30, ya capek benar. Capek benar. Ini kalau tidur kebablasan ya. Habis makan sate 20 tusuk diri. Ya, kebablasan. Kebablasan musim hujan lagi. Ini kalau saya tidur masih kebablasan nih. Amas benar tidur. Tadi makan kenyang, sholat dulu. Nah, tapi kalau yakin kira-kira betul, bisa nih cuma apa tuh? Hilangin puyeng apa sih? Hilangin apa? Kalau sholatnya sholat buat hukum makruh. Sholat kadang ngantuk makruh. Nah, jadi nggak dia khusyuk. Nah, ini kalau dia tidur dulu kebablasan, jadi nggak sholat dulu. Nah, makanya sini bagi orang yang tidur udah masuk waktu, kita pesan orang lain untuk bangunin. Mau tidur ya 1 jam ya nih, nggak kuat mata sempat benar nih apa tuh? Malah puyeng, nggak bangunin. Nah, gitu. Atau sekarang anggap terus dia di rumah nggak ada, pakai alarm kayak atau gimana? Yang penting apa? Bisa bangun sebelum masuk waktu habis. Kalau emang yakin bakal kebablasan, tidur apa benar-benar bakal kelewat waktu, sholat dulu. Jadi kamu lepas ya, paham ya? Kalau sana tidur sebelum waktu, tapi dia sempat ngundusin karena ngantuk juga, terus babas gimana? Jangan tidur sebelum waktu nih. Ya kalau dia bangun. Nggak cuman kan dia berat. Nah, ini biasanya setan. Setan karena kalau sini taruh deh lama bisa setan. Ya, termasuk apa tuh? Termasuk orang tidur pagi, anggap kan nanti kita tidur. Kan kita udah sholat isya, subuh belum masuk waktu, kita tiduran. Ini emang orang ada faktor kebiasaan, ada orang dia cuma 2 jam tetap bangun sebelum subuh ada. Tapi ada orang yang benar-benar kebablasan ada. Nah, kebablasan nanti ya kalau emang dia udah nggak sadar, kita nih kalau udah tidur banyak, pernah nggak kita ngerasain apa maksudnya bisa kiri nggak bisa, apa tuh nggak tidur lagi? Nah itu udah tanda mesti bangun. Baik-baik jam 3 atau 4 udah tanda nih. Dimiringin kanan nggak tidur apa tuh? Udah nggak bisa tidur juga. Kiri nggak tidur juga. Nah bangun ya kalau gitu. Nah bedanya jam 3:30 kita ini main handphone. Main handphone tentu ada hilang. Maka dibilang di kalangan para solehin dikatakan maghamani ilatul fajar. Kami nggak sumpah kecuali adzan subuh. Apa maknanya? Kami nggak sumpah. Kenapa? Adzan subuh beda sama sebelum subuh. Maka waktu mulia ada 4. Sebelum subuh sampai adzan subuh. Di adzan subuh sampai matahari terbit. Ya, habis asar sampai matahari terbenam. Dari matahari terbenam sampai isya, itu waktu mulia. 4 kita bisa isi dengan zikir, wirid, kita masya Allah. Kayak sekarang nih, maghrib sampai isya, kita misi waktu mulia. Nah, jadi 4 itu jaga, bangun subuh sampai adzan subuh. Dari sholat subuh jangan tidur sampai matahari terbit. Kemudian dari asar sampai matahari terbenam. Kemudian maghrib sampai isya. Nah, ini waktu mulia. Kita nih, kita bukan hanya dapat pahala hadir majlis taklim, kita dapat pahala al-muhyi bainal isya'in, orang menghidupkan waktu antara pagi sama isya. Maka dinamakan apa? Ada sholat awabin, banyak ahlul ghaflah, karena pada saat ini banyak orang yang lagi lalai. Ada yang sibuk ini, ada yang di rumahnya lagi ngomong aja. Ada orang yang sini kan ada. Lalai. Ya, kita alhamdulillah kita hadir majlis taklim, ada pengajian ya. Ya nanti kalau ada pengajian bangun dulu main ya. Ya, paham ya. Terus ya, wa anil majnuni hatta yufiqah, dan tidak catat ya perbuatan orang yang gila sampai dia sadar. Nah, jadi orang gila berbuat haram gak ada dosa. Orang gila kalau taat gak kewajiban karena gila. Orang gila gak sholat gak dosa. Nah, sampai kapan? Sampai dia sembuh daripada gilanya. Ini gila benar-benar gila. Bukan gila buat-buatan, bukan gila perempuan. Dia tuh nggak sholat, tadi gila perempuan kan? Bukan. Gila yang khobar aku, yang asal-asal rusak. Ya, ada rusak, dia nggak ada malu, kali ini namanya gila. Postet. Nah ini dia
Orang gila ada nikmat enggak? Ada. Orang tua nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib tutup aurat, dia berbuat maksiat, nah, maka yang nggak mau sholat dia. Gilanya kan masih inget duit gilanya gitu. PA namanya PA, bukan gila PA. Nah, jadi duit putih. Bukan gila. Soden. Apa namanya kalau bapak bahasa Indonesia apa? Gompal. Bukan gila, bukan gila. Jadi akalnya rusak. Dia nggak ngerti hal haram. Jadinya apa tuh? Udah nggak ada malunya kan? Gila. Ya udah. Udah gila. Diapain? Orang koslet gila berapa koslet? Nah kalau bocor halus apa sih? Itu Ustaz, itu di tauhid, bocor halus. Itu halus tuh. Iya. Ditiup Ustaz. Kalau yang gila bocor gede. Ada istilah bocor halus ya? Bocor gitu. Minum es ditiup. Siang hari tuh ada. Ya. Oh ini gila, benar-benar gila. Tadi malaikat nggak nyatet dia mau buat maksiat sebodoh kata malaikat, gila. Ya dia nggak sholat, dia nggak catat dosa, sebodoh, gila. Hatta yufiko sampai dia sadar, makanya hilang sembuh dari gilanya. Begitu sembuh, wajibnya tetap datang lagi. Paham ya? Terus wadhalika mannun minallah, itu karena Allah. Ya pemberian Allah Taala, wa fadlun wa lutfun wa tariqun. Karunia dan kelembutan dan keringan dari Allah Taala. Kalau anak kecil wajib taat, sian, bingung ngajarinnya. Jadi orang-anak kecil nggak wajib taat, nggak wajib meninggalkan maksiat. Ini apa karunia Allah Taala, keringan Allah Taala. Kemudian kalau orang tidur mesti sholat, orang tidur sholat repot. Soal ketiduran dihitung dosa repot. Maka dikasih keringan Allah Taala. Orang gila, ya kalau mesti taat repot. Meninggalkan maksiat nggak bisa, maka ada keringan Allah Taala. Ya, 3 orang tuh ya. Wa amalu tifli min at-ta'ati allati takunu ba'da qabla bulugi fi sahibi abawi muslimin. Dan perbuatan anak kecil yang belum balik, perbuatan baik anak kecil taat, anak kecil berbuat kebaikan dengannya yang terjadi sebelum dia balik masuk ke lembaran pahala orang tuanya. Kalau orang tua muslimin, ya orang tua muslim, ya pahalanya buat apa? Buat orang tuanya. Seperti mana? Musim Hasan mana musim? Musim Hasan hari ini anggap dia sholat, pahalanya bukan buat dia. Anggap dia sholat, malaikat tertulis mati belum bertugas, belum ada filenya, belum ada tulisannya, ya buat orang tuanya. Kalau orang tua nyuruh, maka anak kecil yang orang tuanya nyuruh ke taatan, pahalanya buat orang tuanya. Dia nggak jatuh pahala sama Allah Taala, karena mereka bertugas, pahalanya buat orang tuanya. Suruh hadir pengajian, suruh ke masjid, suruh sholat Jumat. Ya, anggap dia sholat Jumat selesai, tetap Allah Taala pandang apa? Ya niatnya tuh dia mau taat, mau baik untuk orang tua, dapat pahala orang tuanya. Ya, enak gak begitu? Enak ya. Kayak dikatakan wa amalu tifli minat taati allati katabu qabla bulugi bi sahibi abain muslimin. Dan ya amal anak kecil, amal taat anak kecil sebelum balik, ya itu pahalanya masuk ke file, ya ke lembaran pahala kedua orang tuanya daripada muslimin. Mak bapaknya dapat pahala. Kalau mak bapaknya satu paket nyuruh dua-duanya. Kalau emaknya nyuruh, bapaknya nggak nyuruh, bapaknya nentang, dia bapak nentang. Nah buat emaknya ya. Pokok kalau yang bagus nih suami istri kompak nyuruh anaknya taat. Suruh anak taat, suruh ngaji, suruh kompak. Nah ini dapat pahala dua-duanya. Tapi kalau satu doang, sekarang suami istri ada yang apa tuh? Beda jalan. Bapaknya nyuruh, emaknya nggak nyuruh. Tadi bapaknya suruh sholat, emaknya suruh apa? Tidur aja, karena nanti pusing kepalanya. Nah anaknya sholat, buat bapaknya aja, emaknya nggak dapat. Karena emaknya nyuruh tidur, bukan nyuruh sholat ya. Wa mahma ahsana bi tarbiyati, jika keduanya ya benar-benar ya apa ya memberi pendidikan yang bagus kepada keduanya. Ya jika memberi pendidikan yang bagus kepada orang tuanya, wal qiyami alaihi, melaksanakan pendidikan yang bagus kepada anak-anak mereka, kama yang bagi sebagaimana diharap. Ya sebagaimana
ya emang itu begitu ya. Bagaimana ya yang diinginkan. Fal maju min fadlillahi ala yukhibuhuma misabi amali as-salihah. Maka yang diharap ya kepada Allah Ta'ala ya dengan Allah Ta'ala punya karunia yang luas untuk tidak menyia-nyiakan ya, untuk tidak ya mengosongkan ya daripada pahalanya orang tua tersebut hasil pekerjaan anaknya. Ya, anaknya wa tu'atihi dan ketaatinya ba'dal bulugh setelah anaknya balik. Nah, tadi kan dikatakan amal baik anak-anak itu ya enggak buat dia, buat kedua orang tuanya. Nah gitu. Sekarang bagaimana kalau tuh anak udah gede udah balik? Anak udah gede udah balik, bagaimana? Nah, ini kata ulama, tetap orang tua yang pahala juga karena orang tua yang guru. Ini anak orang tua nyuruh sholat, tuh anak bisa sholat, dia udah balik dia sholat, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala, berkahin guru waktu masih kecil. Anaknya puasa Ramadan, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala juga, sekalipun udah balik. Maka ini untung orang tua yang nyuruh anak taat, dia ditransfer pahala sama anaknya sama Allah Taala. Dia berbuat baik, ya dapat semuanya orang tuanya, karena orang tua pernah nyuruh. Orang tua pernah nyuruh, bapaknya pernah nyuruh untuk berbuat baik, anak berbuat baik, sama satu paket. Mau bapak nyuruh anak sholat, tuh anak udah baik sholat juga, tuh anak berpahala, ya orang tua berpahala juga. Ya bapak sama anaknya melarang anaknya berbuat yang haram, berbuat maksiat, tuh anak udah gede menghindari yang haram, dia dapat pahala, anaknya bapak dapat juga. Maka jangan bosan-bosan untuk nyuruh ketaatan sama anak. Yang bersama untuk nyuruh anaknya menghindari maksiat, karena kalau dia udah gede nanti kita kecipratan pahala, karena berkahnya kita nyuruh. Bahkan dalam suatu hari katakan orang tua yang nyuruh anaknya untuk belajar agama, ya anaknya jadi belajar agama, bisa baca Quran, bisa baca kitab, bisa ini. Nanti orang tua tuh di akhirat tampil beda, dipakai mahkota di agar kita punya istri, kita punya istri, ya agar kita raja, ini permaisuri. Wah, pakai mahkota. Jadi nanti di mahsyar, ya di akhirat orang bingung. Nah, kok tuh pakai lain tuh? Padahal di dunia dia bukan raja, di dunia bukan ratu, kok sekarang jadi raja atau ratu? Oh, kata Allah Taala, kata malaikat, ini orang tua yang nyuruh anaknya belajar ilmu agama, suruh ngaji dia bisa, maka pakaikan mahkota. Maka kalau kita di akhirat pengen dipakai mahkota, kalau raja mulia gak? Mulia kasih mahkota, permaisuri semuanya, wah masya Allah. Nah ini ajari anak kita ilmu agama, dia ngerti semuanya, nanti kita dipakai mahkota. Maka yang telat gimana yang telat? Nah, Ustaz, mana belum ngaji? Kalau nanti anak-anak udah gede, kawin lagi. Bikin yang baru. Kawin lagi itu punya anak, didiknya. Ngaji nggak perlu sekarang. Enggak. Nah, dia kan mikir telat aja kan. Kawin lagi nggak perlu kawin lagi. Ya telat baru nggak tahu ya. Mahkota ya. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Terus kenapa? Al-marju minal fadilai aikuna lahuma misla sawabi awaihi. Ya, makanya diharap dari karena Allah Ta'ala dia dapat pahala juga dan orang tuanya dapat pahala juga. Jadi karena berkahnya nyuruh. Dia itu bisa tahu dari mana? Orang tua saya ngajarin. Dia tahu itu kok nggak makan bahan haram. Tahu dari mana? Orang tua saya ngelarang. Nah, dia hindari maksiat, dia ngajarkan taat, pahalanya buat dia dapat, buat orang tua dapat. Nah, jangan gitu. Ya, maknanya bisa terjadi juga kalau anaknya ya sama taat, yang nggak disuruh taat, nggak disuruh menghindari maksiat, tuh anak dikhawatirkan berbuat maksiat sampai tuanya. Dia dapat dosa, bapak dapat dosa. Kata Allah Ta'ala, ya katanya, ya Allah ini dosa apa? Dosa anak-anak itu masih itu. Oh saya dapat kan yang masih saya. Anak itu nggak melarang. Itu masih kecil nggak melarang. Itu nggak melarang berbuat haram, maka dosa dapat semuanya. Bagaimana? Tadi pahala dapat ya, atau kecil pahala dapat, dosa dapat juga. Nah, tergantung kita nih. Kita yang kita takuti, kita mati, kita di kuburan, ya. Dosa dapat kiriman dosa. Ya Allah, ini apa? Amal maksiat anak ente. Amal maksiat ente itu di dunia nggak pernah ngelarang, berbuat haram, berbuat maksiat. Karena sampai sekarang dia larut dalam kemaksiatan. Nah, kita nggak larang orang tua kita,
kita alarm nanti ada bagi kita dapat transfer dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya, di sini tidak ada kata telat, ya. Tetap ya Allah, kalau seandainya saya dalam mendidik anak ada kekurangan, kesalahan, maafin saya ya Allah. Bimbing anak saya ke jalan kebaikan ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba bertakwa ya Allah. Tapi tetap nyuruh mereka untuk hadir majelis taklim, hadir pengajian, agar mereka tahu apa yang Allah wajibkan untuk dikerjakan, agar mereka tahu apa yang larang untuk ditinggalkan. Wajib. Ya, insya Allah jadi bisa ya. Amin. Amin.